Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kita nikmat. Selawat serta salam, selawat mengiringkan salam tidak lupa kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Filri Ramadan, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Beradanya saya di sini ingin menyampaikan daripada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 11 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Lingua Perancis bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, yaitu Palembang. Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, yaitu Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, Bangka Barat. Dan Karang Berahi Berangka tahun 688 Masehi, yaitu Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Dipakai pada zaman Sriwijaya karena di Jawa Tengah, Gandusuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.